2500114 dari TL4902. Kali ini saya akan menyelesaikan soal tentang volume benda putar yang terjadi saat daerah D yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 1 sesuai dengan NIM saya, dan sumbu Y diputar terhadap sumbu Y di mana Y-nya sama dengan min 1. Pertama-tama kita harus menggambar kurvanya dulu. Kita buat dulu deh. Sama dengan X kuadrat, astaga. X kuadrat Y sama dengan, nggak usah deh, langsung aja digambarnya. Nah, jadi kita gambar dulu. Anggap aja ini lurus. Nah, Y sama dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat itu kita menggunakan garis parabola. Parabola. Nih kayak gini. Dan Y-nya itu sama dengan 1. Nah, ini 0. Kita tarik garis ini 1 ya. Lalu di sumbu Y itu satu folder, tapi di dalamnya itu dengan 1. Jadi Y-nya itu kan sama dengan 1 ya. Jadi di sini. Jadi kita tarik garisnya horizontal dengan menggunakan garis linear karena yang diminta itu Y-nya sama dengan 1. Jadi di sini. Lalu kita arsir daerahnya. Ini di sini. Diputar terhadap sumbu Y di mana Y-nya itu sama dengan min 1. Di sini min 1 ya. Berarti kita tarik garis sumbu putarnya di sini. Ini sama dengan min 1. Ini sama dengan 1 dan ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, Y sama dengan X kuadrat itu sama dengan X sama dengan akar Y. Lalu kita tentukan partisinya. Partisinya itu kalau di sumbu Y biasanya sih horizontal. Sebenarnya tergantung gambar, tapi di sini kita pakai horizontal. Nah, lalu kita tentukan metodenya. Kalau misalnya sumbu putar dengan partisinya tegak lurus itu menggunakan metode cincin atau cakram. Tapi di sini sumbu putar dengan partisinya ya,
sejajar. Jadi kita menggunakan rumus metode tabung. Jadi ini metodenya tabungnya. Metode tabung. Lalu kita tentukan batas integralnya, di mana batas integralnya itu dari 0 sampai dengan 1. Nah, karena kita udah tahu metodenya, jadi metode tabung itu menggunakan rumus V sama dengan dengan 1, di mana rumusnya itu V sama dengan 2pi integral A sampai dengan B dikali X dikali Fx dy, karena kita pada soal ini menggunakan sumbu Y. Lalu tinggal kita substitusikan aja, kita masukin apa yang diketahui. Jadi tinggal tulis 2p integralnya itu 0 sampai dengan 1. Bateraiku habis nih. 0 sampai dengan 1 dikali X-nya itu kita lihat X itu adalah jarak sumbu putar dengan partisi dan ke partisi. Jadi kita lihat di sini kalau dari jarak dari min 1 atau sumbu putar ke partisinya itu adalah 1. Nih dari sini ini kan sama jaraknya 1 ya. Nah, kalau partisi itu kan bisa berubah-ubah. Jadi kita bisa bilang jarak partisinya itu yaitu garis parabolanya ini aja, yaitu akar Y kan, akar Y. Jadi X-nya itu adalah akar Y ditambah 1 dengan Fx dengan Fx-nya itu akar Y dikurang 0 dy. Ini ya, dari sini ke sini. Lalu tinggal kita jumlahin atau kurangin yang bisa dikurangin. Jadi ini 2pi integral 0 sampai dengan 1 akar Y ditambah 1 dikali akar Y dy. lalu kita kalikan 2pi integral 0 sampai dengan 1 akar Y dikali akar Y sama dengan akar Y kuadrat. Kalau kuadrat bisa menghilangin akar, jadi akar Y kali akar Y itu hasilnya Y ditambah dengan akar Y dy. Lalu kita integralin 2pi integral Y itu adalah Y kuadrat bagi 2.
bagi 2 ditambah yang kita buka kurung sikut karena kita mau integralin. Akar Y itu sama dengan Y pangkat 1 bagi 2. Jadi 1/2 ditambah 1 sama dengan 3/2. Jadi di sini Y 3/2. 3/2 dibagi 3/2. 1, 0. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu mensubstitusikan. Jadi di sini ada 2pi. Tinggal kita substitusikan aja integralnya tadi. Jadi Y1² dibagi 2 ditambah 1 3/2 bagi 3/2. Dikurang 0 karena ya kalau 0 pasti bakal hasilnya 0. Lalu 2pi tinggal kita jumlahin ya, jadi ini dapat hasilnya 1/2 ditambah ini pasti kalau 1 pangkat berapapun dapat hasilnya pasti 1. Jadi kalau kita ubah pembagian kalian itu jadi nanti 2/3. Kan kurang 0 jadi gak usah dibuat lagi. Jadi tinggal kita tinggal kita samakan penyebutnya, yaitu per 6 ya. Nah, tinggal samakan. Ini dapat 3, ini dapat 4. Dapatlah hasilnya 7/6. Nah, jadi kita masih mengalihkan ini ya. Jadi di sini. Jadi 2 kali 7 itu dapat 14pi per 6. Ini sama-sama bisa dibagi 2, jadi hasilnya 7pi per 3. Selesai deh. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.